Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kali ini, pada sesi dan kesempatan ini kita akan melanjutkan materinya dalam serangkaian materi pengantar bisnis Islam. Kita sudah sampai di eh, etika bisnis Islam. Jika sebelumnya adalah terkait bagaimana karakteristik Rasul dalam berbisnis karena beliaulah panutan kita, yang kemudian sebelumnya dibahas terkait manajemennya, maka sekarang yang akan kita bahas adalah pure atau benar-benar murni, benar-benar hanya sisi keislamannya saja yang nanti akan kita komparasikan dengan yang konvensional. Bagaimana kita sebagai pribadi muslim ini melakukan bisnis setelah sebelumnya melihat atau mendengar atau sudah dijelaskan terkait bagaimana Rasul sendiri melakukan bisnis. Nah, jadi etika ya. Kalau kita berbicara di fikih, coba saya buatkan agar kita mengerti bagaimana etika dan fikih itu bersandingan ataupun berjalan. Coba saya jelaskan di sini. Jadi saya buatkan ini ya. Uh, Bisnis ya ataupun kontrak, suatu kontrak maupun suatu perbuatan sebenarnya. Ya. Itu kita bisa split dia menjadi dua hal. Kita bisa split dia menjadi satu adalah substansi internal. Saya ketik saja mungkin substansi seperti itu. Substansi. Kemudian atau hal-hal yang sifatnya internal. Atau yang lebih tepat itu sebenarnya dalam terjemahan bahasa Arab adalah zatnya, atau maksudnya di sini adalah zatul fi'alnya atau zatul akadnya saja. Nah, tetapi kemudian ada juga hal yang bersifat eksternal, oke? Atau non substansi, non substansial. Bukan berarti non substansial tidak penting ya, bukan berarti tidak penting. Atau kharijazat li ghairihi. Jadi tidak berbicara tentang akadnya itu. Nah, kita akan jelaskan. Oke. Nah, ada dua. Jadi suatu akad kontrak perbuatan bisnis tadi. Perbuatan bisnis. Ini sebelum masuk ke materi etika kita. Oke. Perbuatan bisnis. Saya beri contoh. Misal ada seseorang membeli. Oke, ada seseorang berjualan kerupuk. Oke. Ini adalah penjual. J ya, saya tulis J, ini adalah jual. Kemudian ada orang satu lagi, ini adalah B, ini adalah untuk pembeli. Oke, dia menjual kerupuk. Dia menjual kerupuk. Nah, dijual dengan harga misalkan adalah satu kerupuk, satu bungkus gitu, misalkan adalah Rp1.000. Rp1.000. Tapi kemudian dijual kepada B yang beli ini, dijualnya caranya adalah misalnya akadnya dalam jual beli adalah akad jual beli. Seperti biasa kita ketahui akad jual beli, saya menerima barang, Anda menyerahkan uang itu untuk menjualnya ya kan. Tapi kemudian memberi kerupuknya adalah dengan cara dilempar. Misal, dengan cara dilempar. Apakah jual belinya sah? Secara substansi dia adalah sah. Secara substansi, secara internal akadnya, secara zat akadnya dia sah. Karena jual beli terjadi dengan cara penyerahan barang dan harga, barang dan uang. Jual belinya sah antara kedua orang ini. Oke? Tapi apa yang salah? Yang salah adalah hal eksternal dari akad tersebut, tapi masih menempel, bukan bagian, bukan satu masuk dalam bagiannya, tapi menempel di luarnya, eksternalnya. Inilah yang masuk dalam etika.
Ah, ya kan? Jadi kita tidak berbicara apakah jual belinya sah atau tidak. Jika jual belinya saja sudah tidak sah, kita tidak perlu berbicara hal-hal yang eksternal, hal-hal yang terkait etika. Kalau jual belinya sah, baru kita berbicara terkait etika. Misal, saya menjual kerupuk, harganya saya menjual apa ya, ayam, ayam. Kemudian saya bertemu orang yang saya tahu dia bukan orang daerah, misalkan daerah Jakarta. Saya tahu dia dari luar kota. Saya tahu dia tidak paham harga pasaran di Jakarta. Saya bukan menipu ya, bukan menipu. Saya bilang ke dia ketika dia tanya ke saya, harga ayamnya berapa? Saya bilang 50.000 padahal harga pasarannya 30.000 misal. Itu jual belinya sah-sah saja. Tapi kemudian ada hal yang di luar itu, yaitu etika atau norma. Mentang-mentang orang yang di calon pembeli ini tidak tahu, kemudian kita jualnya mahal. Itu terkait dengan etika. Maka kemudian hal-hal yang diperbuat di bank, misal melakukan pinjaman ke bank syariah, melakukan pinjaman ke bank syariah, akadnya sudah oke semua, akadnya sudah oke. Tapi kemudian yang melayani itu, yang melayani di dalam bank syariah itu ketus sekali orangnya, ketus sekali. Kita katakan orangnya judes, ketus, nggak kooperatif lah dan lain-lain. Kita kemudian mengatakan, walah bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Gitu kan? Sebenarnya kita harus lihat dulu hubungan yang terjadi atau komentar yang terjadi dari si nasabah ini itu terkait substansinya atau non substansinya, terkait pokok akad atau terkait etika. Kalau pokok akad kan sudah beres tadi dengan akad-akad, tapi problemnya adalah kemudian di etika. Nah, banyak yang kemudian mengatakan jual belinya salah karena ada faktor zolim. Saya harus perjelas ini untuk mengetahui di mana posisi etika. Zolim. Apakah kita bisa menyatakan suatu jual beli batal jika dia adalah zolim? Saya jual sepeda motor. Saya tahu teman saya butuh. Karena saya tahu dia butuh banget, dia akan membeli berapapun harga motor saya naikkan saja harga motornya menjadi 7 kali lipat. Kan zolim, padahal dia butuh. Seharusnya kita membantu, kan seperti itu. Nah, ini kita harus pahami bahwa zolim dalam banyak kasus, dia ini adalah bagian dari eksternal. Ada jual beli tanah, oke. Beberapa hari yang lalu ada yang berbincang dengan saya beberapa hari yang lalu terkait jual beli tanah. Jual belinya adalah jual beli inah. Jual beli yang sebenarnya indikasinya inah. Tapi dia mengatakan ini tidak boleh karena kezoliman. Bukan. Zolim ini adalah bagian eksternal. Tapi, saya harus mengatakan tadi, kadang kezoliman ini sudah diinternalisasi dalam akad. Sehingga dalam fikih kita, akad itu, syarat-syarat akad itu dibuat sebisa mungkin untuk meminimalisir yang namanya kezoliman. Oke ya. Maka zolim ini masuk juga dalam etika, tapi tidak dalam akad. Kalau kezoliman ini sudah diinternalisasi di dalam akad, contoh bai'ul ainah, kalau kawan-kawan di sini lupa bai'ul ainah itu saya beli sudah spesial. Bai'ul ainah itu saya beli eh dua orang ya. Ini cara untuk menghindari riba, ngakalin riba. Saya beli tanah tadi saya kasih contoh. Saya beli tanah T plus 0 itu harganya 50 juta. Bisa yang ngutang. Sorry. Saya membeli tanah 50 juta. Oke. Saya membeli tanah 50 juta. Jadi maaf saya ulangi. Saya mempunyai tanah 50 juta. Saya jual ke orang lain. Oke.
Dengan harga 50 juta ya kan. Saya dapat 50 juta. Saya sebagai pemilik tanah dapat 50 juta. Tapi kemudian saya dalam berjual beli ini ada perjanjian bahwa pada waktu tertentu di T plus 3 misalkan, itu akan mengembalikan tanahnya kembali ke saya. Oke, tanahnya kembali ke saya. Tanahnya akan kembali ke saya di T plus 3. Oke, tapi harganya nanti bisa di harga naik karena harga tanah ikut naik. 10 juta misalnya. Nah, eh ini saya dapat saat ini kontan 50 juta. Tapi nanti saya harus membeli lagi tanah itu kan saya tidak punya uang, maka saya mencicil. Saya ini persingkat sekali. Ada unsur zolim di situ. Tapi zolim ini sudah diinternalisasi di dalam akad, sehingga akad inah ini adalah tidak boleh menurut tiga madhab, boleh menurut Syafi'i. Menurut Syafi'i ya boleh. Nah, zolim itu jika diinternalisasi, maka otomatis etikanya, secara etika juga tidak boleh. Tapi banyak hal lain yang kemudian masuknya unsur kezaliman, tapi dia hanya berada di ranah etika. Hanya berada di ranah etika. Maka ketika dia berada di ranah etika, dia tidak menjadi substansi akad. Gitu ya. Jika tidak menjadi substansi akad, maka dikatakan jual belinya sah, tetapi tidak etis. Tetapi jual belinya sah. Itu yang paling harus diingat. Maka, kapanpun kita menemukan sesuatu, kontrak ataupun akad, jika kaitannya adalah dengan etika, kita tidak boleh bisa langsung judge bahwasanya akad tersebut salah. Karena yang dicek bukan akad, bukan etikanya, tetapi substansi akadnya, rukunnya terpenuhi, tidak, syaratnya terpenuhi, tidak. Di dalam syarat tidak pernah disebutkan kezaliman. Di dalam syarat itu hanya memastikan hak dan kewajiban terpenuhi. Zolim itu adalah tadi contohnya ada orang butuh malah dipersulit dengan menaikkan harga. Zolim. Zolim contohnya adalah ada orang datang tidak tahu harga pasaran dinaikkan harganya. Itu adalah zolim. Zolim itu dan sebagainya. Maka sekali lagi kezaliman ini tidak termasuk riba kalau kita ingat. Itu tidak diperbolehkan bukan karena kezalimannya. Jika kalian baca buku-buku fikih, seperti dilarangnya riba bukan karena kezaliman. Dilarangnya riba, ilahnya adalah, ingat ya, ketidakbolehan dalam fikih penyebab utamanya disebut ilah. Ilahnya itu bukan karena zalimnya. Ilahnya itu ya karena tabadulul malnya saja, karena kontraknya. Karena ada tambahan 5%-nya, 10%-nya. Nah, kemudian dalam fikih zalim menghilangkan zalim dengan pengharaman riba itu hikmah. Itu hikmah. Kok riba dihilangkan masih ada orang yang melakukan kezoliman, itu lain cerita. Seperti itu. Tapi sekali akad-akad tersebut dibentuk menghilangkan kezoliman sebisa mungkin. Gitu ya. Maka kemudian ada namanya materi etika bisnis. Untuk menjadi seorang muslim yang ideal, itu bukan hanya akadnya saja yang betul, tapi juga bukan hanya akadnya saja yang betul, tapi juga etikanya juga harus betul. Maka bukan hanya mengakali agar ilah, ilah tadi penyebab keharaman, penyebab suatu hukumnya, bukan hanya mengakali ilahnya hilang, keharamannya hilang, tapi juga memastikan hikmah dari keharamannya itu tidak terulangi. Contoh kaitannya dengan riba dan kezaliman. Oke, tidak ada riba kok biayanya masih mahal. Itu masih memberatkan juga kepada masyarakat yang butuh uang, kemudian melakukan murabahah. Ribanya hilang, unsur memberatkannya masih. Nah, maka dari itu sudah betul tetapi belum sempurna. Maka untuk menjadi insan yang sempurna, kita harus juga berbicara terkait etika. Begitu ya. Maka dari itu, nah, etika bisnis Islam yang hari ini akan kita pelajari, itu slide-nya ada beberapa. Ini singkat saja saya hanya baca untuk yang ini, saya nanti fokus di yang terakhir.
Sistem kapitalisme berhasil tidak mensejahterakan masyarakat, apa yang kaya makan kaya, miskin makin miskin. Apakah kan kalau kapitalisme apa itu memisahkan antara agama dan dunia ya, dan kegiatan manajemen. Padahal kan enggak. Kemudian biasanya merujuknya buku Adam Smith. Padahal di buku Adam Smith juga dia punya beberapa buku. Salah satunya Theory of Moral Sentiments. Yang dibaca orang hanya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Atau disingkat Wealth of Nations. Padahal dia juga punya buku terkait moral. Oke ya. Nah, saya tidak membahas definisi, etika, norma. Oke, di sini ada beberapa. Ini pertama dimulai dari definisi. Kemudian saya sebenarnya ingin berdiskusi apakah etika itu sifatnya mutlak atau relatif, apakah berkembang atau statis. Mutlak itu artinya seperti ini. Jika berlaku di Indonesia, berlaku di mana? Amerika. Itu mutlak atau relatif. Berkembang atau statis maksudnya gini. Dulu di Indonesia tahun 1700-an itu etikanya seperti ini. Nah, sekarang apakah etika pada tahun 1700-an masih dipakai hingga tahun 2020 ini? Itu pertanyaan berkembang atau statis. Kita tidak berbicara ke sana karena etika dalam Islam adalah beracu kepada Quran, Sunnah, dan dalil-dalil yang lain. Quran, satu, dua, Sunnah, ketiga adalah dalil yang lain. Apa dalil lain? Kias, kemudian maslahah dan adillah yang lain yang disepakati oleh para ulama, maka termasuk pendapat para ulama. Nah, karena itu artinya ya karena Quran itu abadi, sifatnya maka ya dia abadi, mutlak dan statis. Oke, kemudian di sini ada beberapa aspek etika berbisnis. Saya skip tentang tauhid, tentang equilibrium, keseimbangan, keadilan, tentang free will dalam melakukan bisnis, kebenaran dan empat ya. Kemudian saya bawakan juga aspek etika bisnis dalam ajaran Barat, apakah menganut teori ethical egoism, ataukah menganut teori cultural relativism, masing-masing ada. Tapi akan saya skip karena ada yang lebih penting yaitu yang terakhir. Baik, jadi ini adalah aspek-aspek bisnis, etika bisnis Islam atau jiwa berbisnis dalam Islam yang harus kita internalisasikan. Itu maksudnya kita resapi dalam-dalam ya, yang harus kita resapi dalam-dalam. Ada 17 aspek, ada komparasi. Saya mulai, mungkin agak singkat, mungkin beberapa terpaksa mungkin akan dilewati jika sudah jelas. Satu adalah asas. Kita asasnya adalah ketuhanan, ketauhidan. Oke, nilai-nilainya transendental. Transendental itu termasuk hal-hal yang gaib, tidak gairu mahsus, itu tidak terindra sehingga ada nilai-nilai transendental yang hubungannya dengan akhirat, asas kita. Oke. Tapi kalau sekularisme yang dilihat adalah nilai-nilai material, terukur. Oke, terukur. Harus nambah sekian, harus nambah sekian. Transendental ada berkah-berkahnya. Yang berkah itu tidak terukur. Maka asasnya beda antara bisnis Islami dan konvensional. Kemudian motivasinya. Frameworknya adalah framework Islam, maka motivasinya dalam berbisnis adalah dunia dan akhirat. Buat apa kita punya 70 triliun di dunia, tetapi kemudian tidak dipakai di akhirat? Maka 70 triliun itu harus disedekahkan, zakatnya wajib keluar, sedekahnya harus disedekahkan, bermanfaat bagi umat, karena orientasinya akhirat. Jika orientasinya dunia, dia orientasinya hanya menolong saja, hanya mencari kesenangan dunia saja, mencari banyak harta, kemudian nanti diwariskan kepada anak. Kita tidak. Dalam Islam, jualan boleh halal, berjuallah, berdaganglah sehebat-hebatmu, setinggi-tinggimu, carilah dunia setinggi-tinggimu, tapi ingat dunia tadi untuk bekal akhirat, bukan untuk diwariskan.
Pebisnis yang konvensional, yang mereka pikir hanya bagaimana nanti ini diwariskan, nanti bisnisnya lanjut. Kita tidak, motivasinya adalah dunia dan akhirat. Jadi berbisnis boleh, boleh, boleh sekali. Tapi niat, oke, niat. Nah, nanti ketika di etos kerja saya sampaikan. Oke, orientasi. Apa orientasi bisnis Islam? Ini profit dan berkah. Kalau yang konvensional hanya profit. Sekali lagi keberkahan itu tidak bisa diukur. Problemnya kalau kita berbicara dengan orang-orang yang tidak paham berkah, berkah itu harus terukur. Ketika kita mencoba mendefinisikan berkah karena kepepet disuruh dipaksa mendefinisikan, kita definisikan misal dengan kita itu sehat, kita itu apa namanya bagus jasmaninya. Dia akan tanya, oke, diukur dengan uang. Berarti sehatmu itu berarti kamu tidak mengeluarkan uang sekian. Ya repot, tidak nyambung. Berkah itu adalah punya tetangga yang baik, ya kan? Punya tetangga yang guyup rukun. Konvensional dihitung. Oh, berarti kamu kalau ada warga guyup rukun, kalau ada apa namanya ada hajatan, kamu tidak mempunyai pengeluaran sebanyak sekian karena apa namanya gotong royong oleh warga. Repot. Berkah dihitung seperti padahal berkah bukan hanya hitung-hitungan itu. Perasaan itu kan juga masalah keberkahan. Maka orientasinya profit dan berkah. Untuk mendapatkan berkah inilah yang susah. Tidak mengganggu alam. Itu keberkahan. Berkah tidak bisa dirasakan langsung, iya. Kadang dirasakannya di akhirat. Kadang dirasakannya oleh anak cucu. Gitu. Jadi tadi keberkahan. Berdagang, berjualan, mengurangi sebisa mungkin limbahnya ketika melakukan produksi. Keberkahan, jualannya nggak pakai banyak tipu-tipu marketingnya. Berkah, itu keberkahan. Maka orientasinya adalah profit dan berkah. Jika disuruh orang hitung, bilang saja, ya ini adalah hal yang non fisik yang memang tidak bisa dihitung. Profit, keberkahan. Yang berbeda, yang hanya mengejar profit. Kemudian ada lagi etos kerja. Nah, bekerja adalah ibadah, bekerja adalah kebutuhan pribadi. Anda bangun pagi, oke, niat pergi ke kantor, niat bekerja, itu etos kerjanya ada dua tipe. Yang satu bekerja adalah ibadah, yang satu adalah bekerja kebutuhan pribadi. Maka contohnya, yang satu bangun, kemudian berkata, saya mau kerja ini. Jika saya tidak kerja, saya nganggur. Badan saya ini saya sudah diberi nikmat oleh Allah. Untuk dimanfaatkan sebesar-besar nikmatnya, maka saya harus bekerja. Karena dengan bekerja ini juga, selain saya bersyukur dengan badan saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, kalau bekerja adalah kebutuhan pribadi, bangun pagi, kemudian mikir, oke saya kerja, kalau nggak kerja nanti gaji saya dipotong nggak jadi bayar utang. Beda, dua-duanya sama punya utang mungkin, dua-duanya sama punya utang, tapi arahnya berbeda. Sehingga nanti efek dari etos kerja dan niat ini, orang yang kalau udah kerja banyak gajinya dikit, oke, tidak dapat bonus gajinya sesuai karena itu kontrak. Tapi tidak dapat bonus, dia ngedumelnya panjang. Karena dia bekerja untuk kebutuhan pribadi, bekerja untuk nyaur utang, bekerja untuk mikirnya adalah makan enak. Gitu. Kalau dia orientasinya adalah Islam atau frameworknya adalah Islam, bekerja adalah ibadah. Saya kalau nggak kerja, anak istri saya tidak makan. Padahal saya adalah kepala keluarga yang dalam ayat Quran, saya dilebihkan derajatnya. Padahal saya adalah kepala keluarga yang dalam Quran, saya mempunyai tanggung jawab. Anfusakum wa ahlikum naro. Kamu dan keluargamu, siapa yang jaga anak-anak saya? Saya kalau nggak bekerja, jangan-jangan nanti anak saya nyuri, haram semua itu. Bekerja adalah ibadah, orientasinya berbeda. Dengan yang kebutuhan pribadi, sama-sama ingin ngasih makan anak istri. Tapi yang satunya ingin ngasih makan dan
hanya untuk biar anaknya kenyang, istrinya kenyang, yang satu enggak. Kalau saya nggak bekerja, anak saya makan apa, padahal saya kepala keluarga. Takutnya mereka malah berusaha mencuri. Seperti itu. Panjang sekali. Etos kerja. Mental. Menjadi yang terbaik karena Allah. Menjadi yang terbaik karena aktualisasi diri. Eh, jadi yang satu, aktualisasi diri artinya, aktualisasi diri artinya eh, naik jabatan, promosi, menunjukkan kepada dunia bahwasanya dia bisa. Orang yang satu adalah, ya karena saya dikasih nikmat, saya diberi kenikmatan oleh Allah menjadi orang yang pintar, saya mendapatkan amanah bahwasanya saya harus menggunakan kepintaran saya. Itu kalau mentalnya bisnis Islam. Kalau sikap mental yang konvensional, saya mempunyai kepintaran, saya harus tunjukkan ke orang lain saya ini pintar. Menunjukkan bahwasanya saya ini hebat. Beda ya, yang satu untuk mencukuri, kalian pintar itu diberi kok. Kalian coba aja belajar 700 jam. Allah nggak berkehendak kalian pintar, tidak pintar. Oke? Seperti itu. Tidak ada kalkulasi. Ya memang 90% menjadi pintar. Tapi kehendak Allah lebih besar dari itu. Baik ya, kalian tidak usah keberhasilan, usaha dan doa ini hanya usaha. Makanya orang-orangnya sombong. Yang bisnis konvensional. Saya bisa ini karena saya kemarin kerjasama sama ini. Marketingnya jatuh bangun siang malam. Dan bla 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 bla. Oke? Kalau kalian menghadiri motivasi bisnis, kemudian mentornya tidak mengatakan doa, oke, hati-hati tergelincir. Hati-hati tergelincir. Karena doa itu adalah bagian ibadah. Seperti itu. Dan doa ini adalah menunjukkan bahwasanya Anda adalah hamba. Kesuksesan kalian tergantung yang di atas. Ada tukang cilok dua. Yang satu sukses, yang satu enggak. Kok bisa? Padahal marketingnya sama. Padahal jualannya di tempat yang hanya jarak 5 langkah. Yang satu laku, yang satu enggak. Rasanya kurang lebih sama. Lo jangan-jangan doa. Oke? Maka keberhasilan adalah usaha dan doa. Doa ini membuat kita tidak sombong ketika nanti berhasil. Membuat kita bersyukur. Seperti itu. Pertanggungjawaban tidak usah. Modal, halal haram jelas. Yang bisnis konvensional plus haram. Sumber daya tidak usah. Apalagi? Oke, sumber daya aja ya. Sumber daya ini sama-sama tidak terbatas. Oke. Tapi kemudian keinginan manusianya yang dibatasi dalam Islam. Dibatasi, tidak semua kemudian dieksploitasi karena ada sumber daya alamnya. Enggak. Konservasi alam wajib. Kita adalah khalifah menjaga alam. Pak, bagaimana jika saya sudah mengeksploitasi hutan untuk menghasilkan, karena saya adalah perusahaan mebel, kayu jati, saya eksploitasi hutan. Halal tidak? Sah tidak akadnya? Sah. Karena ya tidak, apa namanya, substansi akadnya sudah terpenuhi. Substansi akadnya terpenuhi. Hanya saja menzolimi alam. Itu yang kurangnya. Sudah betul tapi belum sempurna. Kita pengusaha kayu jati muslim melakukan eksploitasi kayu di suatu gunung. Ya sah-sah saja jika kayu itu memang boleh diambil. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kamu melakukan eksploitasi atau tidak. Jika eksploitasi kamu zalim, jual beli musah. Hartamu halal, tetapi ada rasa yang tidak srek. Nah, rasa tidak srek itu berkah. Terkait keberkahan maksud saya. Ada rasa tidak srek pasti menghantui. Tapi harta itu didapatkan dengan cara yang halal. Kecuali itu adalah gunungnya pemerintah, kayunya otomatis kayu milik pemerintah, kalian tebang, penebangan ilegal lain. Itu tidak halal. Seperti itu. Oke ya. Jadi dibatasi dengan keinginan manusia yang dibatasi. Jangan profit maximization, profit profit profit. Tidak. Ada keberkahan yang harus diincar, maka ada batasan-batasan yang harus dijalankan. Yang konvensional semuanya tidak terbatas. Oke.
Baik, kemudian informasi ayat qauliyah dan ayat kauniyah, ini hanya ayat kauniyah saja. Kemudian manajemen strategi ayat qauliyah dan ayat kauniyah, ini hanya ayat kauniyah saja. Jadi segala sesuatu hanya berdasarkan bukti-bukti empiris. Ayat kauniyah ya, bukti-bukti empiris peristiwa alam. Padahal ada panduan-panduannya juga, informasi-informasinya juga di dalam Al-Quran berupa ayat-ayat verbal penuturan ya, hadis maupun firman Allah. Kemudian manajemen operasi. Jadi dalam melakukan operasional perusahaan, kalau konvensional yang penting efisien, efektif dan efisien. Apa itu efisien? Contohnya adalah jika saya perusahaan itu pasti punya uang nganggur. Saya pastikan punya. Misal punya uang nganggur 500 juta. Apa itu efisiensi dana 500 juta? Efisiensi dana 500 juta adalah ditaruh di instrumen keuangan yang menghasilkan keuntungan tertinggi. Apa itu obligasi bisa jadi, atau melakukan ditaruh di manajer investasi yang melakukan short selling mungkin. Oke, pokoknya gimana caranya uang 500 juta tidak nganggur dan kemudian ditaruh, dititipkan tapi beranak pinak banyak. Itu efisien sekali bagi bisnis, efisien sekali. Oke, tapi tidak dengan kita yang berdasarkan koridor syariah. Oh, kalau di bank konvensional bunga deposito 7% misal aja ya. Bank syariah cuma 5%. Efisiensi adalah masukkan di 7%, bukan yang di 5%. Tapi bisnis Islam yang sesuai koridor syariah masukkan di yang 5%. Manajemen operasional. Oke, salah satu contohnya harus sesuai koridor syariah, mana hanya efisiensi dan efektivitas. Seperti itu. Manajemen keuangannya harus terhindar dari maghrib. Kemudian yang di satu sisi profit ini udah jelas. Nah, manajemen pemasaran ini penting. Jadi kalau bisnisnya Islami itu produk yang diciptakan itu berdasarkan kebutuhan. Tapi kalau konvensional itu mendorong masyarakat untuk ingin produk itu. Dalam tanda kurung menimbulkan konsumerisme. Marketingnya membuat orang yang belum punya seakan-akan berdosa jika tidak punya barang itu. Konsumerisme. Menciptakan produk keinginan masyarakat, bukan kebutuhan. Ingin itu banyak, butuhkan cuma sedikit. Nah, itulah yang kemudian membedakan. Yang satu eksploitasi keinginan masyarakat demi mendulang profit yang banyak. Itu yang menimbulkan gejala konsumerisme. Sedangkan di sisi lain seharusnya adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu pemasarannya. Tidak diiming-imingi sampai sebegitunya tidak. Baik ya. SDM, yang satu kepribadian Islami, yang satu kebudayaan perusahaan. Ini bersumber dari tata etika perusahaan, padahal seharusnya ada kepribadian Islami yang juga muncul. Kemudian yang terakhir, yang ke-17, pemberdayaan masyarakat. Nah, ini menarik. Jadi perusahaan, sebuah bisnis tetap diminta dia itu tidak detached, terpisah dari masyarakat. Harus nempel, harus membersamai masyarakat. Maka ada instrumen pemberdayaan masyarakatnya yang dalam bisnis Islam itu sudah ada kewajiban yang namanya zakat. Zakat itu wajib, nggak bayar dosa. Apakah hartanya masih halal? Halal, karena ini terpisah. Zakat kan, misal 1 miliar, zakatnya 2,5%. 2,5% berapa? 25 juta. Ya, 25 ya. 25 sampai setengah juta gitu. Ya, kalau dia tidak zakat ya 1 miliarnya halal, tapi dia berdosa atas ketidakzakatannya tersebut. Oke, karena dalam hadisnya, meskipun sangat tidak afdol sekali dan mengurangi keberkahan, jika kita orientasinya Islam yang keberkahan, maka wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum itu kan dalam harta-harta kita 2,5% itu loh, 2,5% itu aslinya memang bukan punya kita, numpang saja bahasanya kita.
harta yang 2,5% zakat itu bukan punya kita, itu numpang, oke? Numpang, sehingga kalau nggak dikasih ya gimana harta numpang kok nggak dikasih kan? Seperti itu. Nah, ini ada zakat, ada infak, ada wakaf. Infak sedekah sama, tapi seringkali di Indonesia itu dibedakan. Infak sedekah sama. Kemudian ada wakaf. Banyak sekali instrumennya untuk memberdayakan masyarakat. Nah, sebenarnya di sini juga ada CSR juga. Bisnis Islam itu juga melaksanakan CSR. Nah, apa itu CSR akan kita bahas di sesi berikutnya, Corporate Social Responsibility, yang artinya adalah, yang intinya adalah perusahaan mempunyai kewajiban tertentu kepada masyarakat. Jadi, melakukan kegiatan apapun yang dapat memberdayakan masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat, itu gampangannya CSR seperti itu. Nah, konvensional nggak ada zakat, infak, sedekah. Pokoknya adalah jika ingin memberdayakan masyarakat lewatnya CSR. Kita tidak kasih zakat, kasih kepada lazis, lazis apapun itu. Kasih kepada apa namanya seinfak sedekah, taruh di masjid, berikan kepada lembaga-lembaga, ya kan? Wakaf dan lain-lain, ada CSR juga. Konvensional hanya ada CSR sehingga menjadi sangat terbatas. Inilah aspek-aspek yang perlu kita penuhi sebagai semangat dan spirit bisnis Islami. Ambil contoh nomor 3 lagi, orientasi. Saya bekerja mengejar profit saja, halal atau tidak halal. Saya sudah jelaskan tadi antara substansi dan internal, dan substansi internal dan kemudian ada eksternalnya. Kalian bekerja per hari ini, per detik ini mengejar profit halal-halal, silahkan. Tapi tidak sempurna sebagai pribadi muslim. Itu saja. Kalian mengejar dunia, kejarlah dunia. Saya melupakan akhirat, lupakan akhirat. Duitnya halal, tapi itu tidak menjadikan Anda adalah pribadi yang sempurna sebagai seorang yang Islam. Karena kalau tidak mengindahkan akhirat, ya kalian bisa jadi malah mencuri. Nah, kalau sudah mencuri baru menjadi uangnya menjadi haram. Ya, seperti itu. Maka kesempurnaan pribadi muslim ini harus disempurnakan dengan banyak hal dalam bekerja dan melakukan bisnis. Baik, saya rasa itu. Oke, yang paling penting tadi yang saya buatkan selamanya bahwa perbuatan bisnis itu di-split antara substansi dan eksternal, dipisahkan. Sehingga kita harus membahasnya secara terpisah, kecuali ada hal-hal yang sudah diinternalisasikan di dalam akad. Maka itu berbeda. Terima kasih, saya cukupkan di sini. Bertemu lagi dalam sesi berikutnya. Kita akan lanjutkan lagi dalam sesi berikutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.